Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dirinya telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Tak lupa juga salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'un tabi'innya, serta sampailah kepada kita selaku umatnya yang insya Allah senantiasa mengamalkan ajarannya. Insya Allah saya di sini akan menyampaikan sedikit materi tentang rasa malu. Malu adalah akhlak yang menghiasi perilaku manusia dengan cahaya dan keagungannya. Inilah akhlak terpuji yang ada pada diri seorang laki-laki dan sudah fitrah yang sudah mengkarakteristik pada seorang wanita. Apabila seorang wanita tidak mempunyai rasa malu, sangat aneh akan dibuatnya. Terus kenapa? Karena rasa manis seorang wanita adalah salah satunya dengan mempunyai rasa sifat malu. Kenapa? Apa sih sifat malu itu? Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihin menulis, hakikat dari malu adalah akhlak yang muncul dalam diri untuk meninggalkan keburukan, mencegah diri dari kelalaian, dan menyimpang terhadap hak orang lain. Jadi, rasa malu adalah sifat yang diberikan oleh Subhanahu wa ta'ala kepada seluruh manusia. Rasa malu juga termasuk iman. Tak punya rasa malu atau kurangnya rasa malu bagi perempuan adalah akan menurunkan harkat dan martabat. Merasa malu adalah benteng keselamatan bagi dirinya karena itulah Allah melebihkan kadar ketingkatan al-haya atau rasa malu kepada seorang wanita dibandingkan dengan laki-laki. Dalam hadis dijelaskan iman itu mempunyai 70 dan 60 cabang. Cabang yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan rintangan dari jalan, sedangkan malu adalah sebagian dari iman. Jadi, malu itu berkaitan erat dengan iman. Keduanya bagaikan dua sisi mata uang, tidak bisa dipisahkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman dan malu merupakan pasangan dalam segala situasi dan kondisi. Apabila rasa malu sudah tak ada pada seseorang, maka iman pun juga sirna. Malu menjadi salah satu pangkal keimanan seseorang di dalamnya. Rasulullah SAW mengingatkan kita akan pentingnya rasa malu sebagai suatu sifat bagi bersandarnya akhlak-akhlak Islami. Orang yang memiliki sifat malu akan terhindar dari perbuatan tercela. Orang yang memiliki sifat malu akan lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang yang memiliki rasa malu akan menanamkan kebaikan pada dirinya dan senantiasa menghindar dari perbuatan-perbuatan tercela. Mengapa sih wanita harus memiliki rasa malu? Karena seorang muslimah merupakan mahkota bagi dirinya dari pandangan setiap orang. Sesungguhnya Allah menciptakan wanita layaknya sebuah perhiasan dunia. Jadi apabila seorang wanita tidak memiliki rasa malu pada dirinya, maka ia tidak akan ada orang yang dapat menghargai dirinya. Memang itu sangat buruk ya teman-teman. Terus jika banyak orang yang sudah tidak memiliki rasa malu, hal ini akan menyebabkan merosotnya nilai dan norma seseorang. Akibatnya tak akan ada rasa bersalah sedikit pun ketika melakukan kesalahan atau perbuatan yang sudah jelas buruk di mata akhlak seseorang. Terus dalam hadis lain dikatakan bahwa seandainya Allah tidak menutupi perempuan dengan rasa malu, tentu ia lebih rendah daripada sekepal tanah. Bayangkan saja harga sekepal tanah di zaman sekarang. Memang tidak ada harganya kan? Dan seseorang atau wanita yang tidak mempunyai rasa malu akan lebih rendah dari sekepal tanah. Bahkan tidak ada harganya sama sekali. Emang kita mau?
Kalau disebut tidak mempunyai harga sama sekali, tentu tidak ya, karena seorang wanita merupakan mahkota bagi dirinya sendiri. Terus, kenapa malu itu sebagian dari iman? Jadi, karena ketika malu kita bertambah, berarti iman kita otomatis juga bertambah. Malu di sini diartikan malu ketika ada niatan untuk berbuatan maksiat seperti berjudi, bambuk, berzina, dan lain sebagainya. Ketika melakukan maksiat, kita mempunyai hasrat atau keinginan untuk menutupi aib itu, dan itu merupakan salah satu hal yang baik, mempunyai rasa malu untuk melakukannya. Malu juga merupakan salah satu budi pekerti yang dituntut oleh Islam untuk dimiliki setiap pemeluknya. Terus, rasa malu sangatlah penting untuk menjaga diri agar terhindar dari perbuatan tercela. Seseorang yang memiliki rasa malu tak akan pernah turut serta dalam mengikuti perbuatan maksiat. Hal ini sesuai dengan hadis dari Anas radhiyallahu anhu, yaitu inna kulli dini khalqan wa khulqu Islam al-haya'u. Sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak dan akhlak Islam itu adalah malu. Nah, di sini saja sudah disebutkan bahwa malu itu sudah merupakan akhlak dari bagian Islam. Lantas, mengapa kita sudah tidak mempunyai rasa malu? Karena mungkin di zaman sekarang rasa malu dijadikan atau diartikan sebagai rasa malu dalam berbuat kebaikan. Justru terbalik ya. Ketika kita melakukan kebaikan seperti sedekah atau menutup aurat dan sebagainya, justru itu malah dipandang seperti ketinggalan zaman atau kurang gaul zaman sekarang tuh. Apabila kita tidak melakukan tren-tren yang zaman sekarang lakukan seperti memakai pakaian yang ketat atau berbahasa kotor dan kasar, itu merupakan suatu hal yang tidak wajar menurut zaman sekarang. Justru terbalik, sepatutnya kita malu melakukan hal-hal yang seperti itu. Karena itu, sangat beruntunglah orang yang punya rasa malu. Kata Ali bin Abi Thalib, orang yang menjadikan sifat malu sebagai pakaiannya, niscaya orang-orang tak akan melihat aib dan celah pada dirinya. Jadi apabila rasa malu sudah dijadikan benteng untuk dirinya dalam beragama, maka aib dan semua yang pernah dia lakukan atau sifat tercela yang pernah dia lakukan, insya Allah akan menutup dirinya. Dan ada 3 jenis sifat malu, yaitu yang pertama, malu yang bersifat fitrah. Misalnya, malu yang dialami saat melihat gambar senonoh atau wajah yang memerah karena malu mendengar ucapan jorok. Jadi, seperti malu melihat gambar-gambar yang tidak patutnya kita lihat. Terus yang kedua, malu yang bersumber dari iman. Misalnya, seorang muslimah menghindari maksiat karena malu atas Rob sang penciptanya. Jadi mungkin ini iman yang patut kita contohi. Terus yang ketiga, malu yang muncul dari dalam jiwa. Misalnya perasaan yang menganggap seperti malu telanjang di hadapan semua orang. Nah, itu sudah emang tertanam dalam jiwa kita. Terus bahkan Rasulullah SAW menjadikan sifat malu sebagian dari cabang iman. Nah, dari hadis itu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak akan ada sifat malu dalam diri seseorang yang tidak beriman. Akhlak mulia ini tak akan kokoh tegak dalam jiwa orang yang tidak punya landasan iman yang kuat pada Allah, sebab rasa malu adalah pancaran iman. Mungkin dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada tutur kata yang tidak mengenakan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Ditutup saja dengan doa, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.